menjadikan ilmu yang sekarang ini ada, kita Islamkan. Karena apa? Ilmu yang kita pelajari, yang saudara-saudara kita pelajari, adik-adik kita pelajari, anak-anak kita pelajari, itu adalah ilmu barat yang sekuler. Ya. Nah, karena ilmu itu bisa kita ubah, ya, maka kita Islamkan dengan Islamisasi, begitu ya. Sebetulnya gagasannya seperti itu, ya. Cuman Pak Adian menginginkan ada stressing bahwa setelah disekularisasi ilmu itu akhirnya merusak, ya, merusak manusia, merusak alam, merusak ya three kingdoms itu ya yang terdiri dari alam, manusia dan alam, bumi dan apa itu kemarin menurut Profesor Alatas ya bahan-bahan logam ya, artinya bahan tambang dan kekayaan alam itu. Nah, tapi sebelum kita menginjak masuk ke ini ya, sudah recording ya, karena hari ini banyak teman-teman yang tidak bisa hadir ya. Nah, saya ingin mengulang sedikit karena tadi ada informasi dari beberapa teman yang kemarin itu kok agak berat ya materinya ya, atau belum menemukan kesimpulannya di mana ya. Mungkin karena waktunya terlalu sempit atau saya menerangkannya terlalu cepat ya. Ya ini sekali lagi mohon maaf ya. Saya akan coba untuk merangkum yang kemarin ya. Jadi teman-teman semua, kemarin ini pembahasannya adalah the philosophy of Islamic science ya. Kalau bukunya Profesor Alatas namanya Islam and the Philosophy of Science. Ini materinya masuk ke bab filsafat gitu kan. Memang ya dengan demikian antum merasa apa namanya agak berat gitu ya. Ya itu wajar saja itu kan, berarti itu benar gitu ya. Kalau aduh gampang ini gitu kan. Loh, kalau yang ini gampang, yang lain sulit mungkin ada yang masalah gitu ya. Jadi memang pembahasan kemarin ini adalah pembahasan filsafat sehingga mungkin saya sendiri menjelaskannya ya. Kalau saya sih introspeksi diri, barangkali saya lompat-lompat menjelaskannya dan sebagainya, maka di antara teman-teman ada yang belum paham. Nah, dari ada berapa slide ya, mungkin ada 29 slide kemarin ya, saya rangkum menjadi satu halaman ini ya. Saya kembali menyatakan bahwa ya kalau kita bicara konsep ilmu, kita bicara filsafat ilmu, maka kita bicara rukun ilmu yang menurut Pak Abudin ini ya kita persingkat saja lah ya untuk memudahkan kita berpikir. Ya, filsafat ilmu itu ada 3 ya, ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ya, ontologi itu adalah objek ilmu yang dipelajari ya. Epistemologi itu dari mana ilmu itu berasal ya, saluran-salurannya, metode-metodenya, terus ya ditambah dengan klasifikasi sifat-sifatnya dan sebagainya ya, itu epistemologi. Dan yang terakhir adalah aksiologi ya, untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, kira-kira itulah ya yang dibahas kemarin itu. Dan ini kami harapkan ya setelah keluar dari slide ini kita sudah paham bahwa antara sains Islam dengan sains Barat itu berbeda di level filosofi, ya di level filsafat ilmunya itu berbeda. Bedanya apa? Ya ini gitu. Yang kita bahas dalam satu slide itu, yaitu ontologinya berbeda, epistemologinya berbeda, aksiologinya berbeda, gitu kan? Nah karena berbeda, maka yang ilmu sains Barat yang sekuler, kemudian empiris, kemudian apalagi itu ateis, positivis, materialis dan sebagainya itu ya harus kita Islamkan gitu kan. Ya, kalau orang Barat itu mempunyai misi bahwa semua manusia di dunia itu mempelajari ilmu dari mereka, kita pun mempunyai misi dakwah bahwa sains Islam itu, sains Barat modern itu harus kita Islamkan. Sains Islamlah yang kemudian dipelajari oleh banyak orang. Ya, termasuk non-muslim juga ya. Kemarin kalau tidak salah sempat saya bicarakan ya, bahwa ketika peradaban Islam sedang berjaya, ya orang non-muslim pun menulis itu seperti orang Islam menulis. Ya, misalnya tentang ilmu fisika ya, atau maaf ilmu
Ada ilmu kalam juga ditulis oleh orang Yahudi ya. Ya, itu kalau kita tidak tahu bahwa atau tidak diberitahu bahwa orang ini adalah orang Yahudi, kita mengira penulisnya orang Islam, gitu kan? Nah, itu pada saat itu ya sama seperti sekarang ya, kalau ada orang menulis suatu kajian ilmu, kita tidak tahu gitu kan, orang itu ilmu orang Islam atau bukan. Kalau kita tidak tahu namanya, ya Abdul Aziz atau Muhammad siapa itu kita tahu dari namanya. Tapi kalau dari isinya kita nggak tahu. Ya, sementara kalau zaman peradaban Islam dulu, orang membaca karya orang itu dia tidak tahu orangnya, gitu kan. Tapi isinya dia tahu. Ya baik ya. Jadi ini kesimpulannya, kita akan membagi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, membandingkan antara sains Islam dan sains Barat modern. Nah, sains Barat modern ini adalah sains yang sekuler, ya, sains yang positivistik, ya, yang empiris, yang apalagi ya banyak ya, yang sifat-sifat isme-isme yang tidak sesuai dengan Islam, ya. Nah, ontologi atau objek ilmu dalam Islam itu ada dua, ya. Ya, kita sebetulnya kan awalnya membahas tentang definisi ilmu ya. Definisi ilmu berbeda dengan sains pada level zaman modern ini ya. Sains itu menyempit sementara ilmu itu masih tetap meluas. Makanya dalam Islam ya ontologi dalam sains itu tetap mengikut sertakan hal-hal yang sifatnya metafisik. Ya. Ketika kita membahas corona ya, selain kita mempelajari bagaimana fisiknya ya, sifat-sifat anatomi dan segalanya dari virus corona ini ya, kita bisa memandang bahwa ini adalah fenomena alam yang diturunkan oleh Allah ya, ada pesan-pesan di dalamnya yang kita harus membaca pesan itu. Ya, mungkin manusia ini terlalu banyak maksiat ya. Manusia ini terlalu sombong, bisa segala sesuatu ya. Kalau dipikirkan kan manusia modern ya, apalagi para ilmuwannya itu kan merasa playing God ya, seperti menjadi Tuhan ya. Nah, Allah ingin memberikan pelajaran bahwa ini di balik virus yang kecil ini ada banyak masalah, yaitu kesombongan kalian kan. Misalnya seperti itu ya. Ada banyak hikmah di situ. Nah, itu orang Islam ketika mempelajari ontologi fisik virus itu, dia melibatkan juga aspek-aspek metafisik. Nah, itu bedanya seperti itu. Ya, sementara sains barat hanya fisik saja. Karena mereka tidak mengakui adanya metafisik. Ya. Nanti akan kita pelajari bagaimana sih kok bisa terjadi seperti itu, padahal dulu ketika ilmu itu dikuasai Islam, ya masih ada fisik dan metafisik itu. Ya, tiba-tiba mengapa menjadi fisik saja gitu. Itu dari ontologi yang paling jelas berbeda ya. Sumber ilmunya ya itu berbeda. Yang kedua ya, yaitu sumber atau saluran-saluran ilmu. Bagaimana kita mendapatkan ilmu itu ya. Bahasa Inggrisnya channel of knowledge ya. Itu berbeda antara epistemologi barat dengan epistemologi Islam. Nah, ini yang jangan sampai keliru ya. Kalau Islam itu ada 4. Ya, kalau sains barat modern ada 2 gitu. Coba nomor 1 sama nomor 2 itu sama antara barat dengan Islam. Islam mengakui keberadaan panca indera. Islam mengakui adanya akal rasio untuk memutuskan, untuk membuat silogisme, untuk logika-logika ilmu itu kita akui. Tapi yang nomor 3 itu tidak ada di barat. Ya, tentang otoritas itu. Ya. Walaupun sebetulnya mereka kadang-kadang memakai gitu ya. Misalnya nih ya, otoritas ini kan kita punya 2 ya, otoritas yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan hadis yang kita harus yakin sepenuhnya itu pasti benar. Makanya otoritas mutlak dikatakannya. Tapi yang kedua otoritas nisbi yaitu orang yang kita percaya. Ya. Yang Pak Dian selalu kasih komentar ini begini, ya. Tidak semua pengetahuan harus didapat dengan panca indera dan akal. Ya, bahkan kemarin sempat saya sampaikan ya mungkin 80-90% ilmu pengetahuan itu ya, sains itu kita dapatkan dari informasi orang yang kita percaya.
Ya, contohnya siapa? Kita ini anak siapa sih? Gitu ya. Apakah benar Pak Budi ini anaknya bapak saya namanya Handoyo ya dan Sustiati? Apakah Pak Budi ini namanya anaknya orang yang namanya Pak Handoyo dan Ibu Sustiati? Itu pengetahuan bahwa saya anaknya beliau itu dari mana? Ya dari orang-orang. Ya kalau kita harus empiris, ya coba adik-adik gitu kan, kalau sok empiris itu ya, ayo ya kita jabanin lah istilahnya kan, datang ke orang tua, ya Pak, coba buktikan bahwa saya ini anak bapak secara empiris. Ayo kita melakukan tes DNA, Pak. Nah, di tes DNA baru kalau gennya antara orang tua kita dengan kita itu cocok, nah, itu berarti kita anaknya orang tua kita, ya. Nah, dibuktikan secara empiris. Berani nggak ngomong seperti itu sama orang tua ya? Langsung ya ambilin kartu keluarga, tolong, kenapa? Saya coret nama kamu. Nggak sopan juga ya. Jadi banyak informasi yang kita itu percaya. Ya seperti tadi virus corona itu cara penyebarannya seperti apa, orang yang sakit kayak apa. Ya banyak hal ya kita percaya berita si ini cerai gitu kan. Ya kita lihat di acara insert atau apa tuh namanya silet gitu ya. Jadi banyak hal yang kita percaya saja gitu kan. Kita naik angkot gitu kan. Naik angkot nih, supirnya punya SIM nggak nih? Jangan-jangan nggak punya SIM. Pernah nggak? Sorry ya Pak ya, saya nggak percaya ini Bapak punya SIM nih kalau ngelihat perawakannya ini. Coba lihat dompetnya ada SIM-nya nggak? Masih berlaku nggak gitu kan? Enggak, kita ya naik langsung naik aja karena percaya sebenarnya bisa lah gitu kan. Ya, Anda jajan bakso misalnya, ya, jajan bakso. Tukang baksonya Anda lihat keluar dari toilet gitu kan. Ya, habis kencing. Ya, kalau kencing itu kan kalau abang-abang bakso kan pasti pegang sesuatu gitu kan. Sudah cuci tangan belum itu? Ya, tapi ya kita percaya aja ketika dia menghidangkan bakso ya makan aja begitu ya. Ya. Jadi ada banyak hal ilmu atau informasi yang kita terima itu berdasarkan otoritas. Ya, tapi orang barat itu karena mereka merasa bahwa banyak orang yang tidak bisa dipercaya, ya mereka menggunakan panca indera dan akal itu sudah cukup. Saya nggak percaya itu adanya kehidupan setelah mati kata siapa gitu kan. Emang yang ngomong itu sudah pernah ke sana ya? Kan ada mama dulu yang ngomong kayak gitu. Ngomongin akhirat, emang yang ngomong itu sudah pernah ke sana gitu. Ya. Terus ada satu yang ini ya memang porsinya kecil ya, masalah intuisi atau ilham ini. Tapi tetap kita akui itu sebagai suatu sumber dari ilmu. Ya, kalau kita tiba-tiba dapat sesuatu ya, kemarin kan kita ceritakan apa kasusnya ya, Archimedes itu kan mendapatkan ilmu itu dari ilham. Yang hukum Archimedes itu, Archimedes atau Archimedes itu bacanya ya. Jadi hukum bahwa benda yang dimasukkan zat cair akan mendapatkan tekanan sebesar zat cair yang ditimbulkan itu, ya benda yang ditimbulkan itu dapatnya dari mana? Ya karena ketika dia pusing nggak bisa menemukan dengan rumus-rumus pengetahuannya dia tidur di bathtub ya, bukan tidur mandi ya, merebahkan dirinya ke bathtub, airnya keluar gitu. Dari situlah tiba-tiba ujuk-ujuk ya, tidak ada receipt statement, tidak ada perumusan masalah, tidak ada apa, langsung keluar jebret gitu. Ya. Nah, itu sebetulnya intuisi atau ilham. Tapi tidak diakui oleh mereka karena mereka inginnya itu segala sesuatu harus ilmiah. Maaf, harus saintifik ya. Harus panca indera dan akal. Kalau sesuatu yang ujuk-ujuk yang tidak ada penjelasannya itu ya kita nggak terima gitu ya. Kemarin yang saya cerita di hari pertama ya, yang saya cerita bos saya itu bagi-bagi pil sama teman-temannya itu, pil kuat maksudnya. Ya kan? Ketika itu teman-temannya merasakan bahwa ada manfaatnya gitu kan, tambah bergairah segala macam, bos saya itu bilang, "Ini ada penjelasan ilmiahnya loh." Padahal itu kan tidak perlu ya. Itu langsung metodenya itu metode Irfani itu ya, udah langsung praktek experience gitu. Tapi orang zaman sekarang perlu segala sesuatu dijelaskan secara akal, secara empiris ya. Nah, kemudian metodenya kemarin sudah saya flash betulnya ya. Metode dalam Islam itu ya
ada tajribi. Tajribi itu metode eksperimen dan observasi ya. Observasi dan eksperimen itu disebut dengan tajribi. Penelitian ilmiah lah ya. Kemudian kalau burhani ini masalah logika, ya akal. Ya. Nah, yang tidak ada di Barat adalah metode irfani itu tadi yang langsung pengalaman, yang langsung try and error jadi gitu. Ya, itu tidak mereka akui. Yang namanya penelitian ya tadi ya harus bikin hipotesisnya dulu ya, kemudian perumusan masalahnya apa ya, step 1 apa, step 2 apa, dibuktikan apakah nanti berbeda nyata atau tidak dibandingkan dengan apa namanya T-tabel dan sebagainya. Nah kayak gitu ilmu pengetahuan itu ya, makanya di mereka metodenya hanya itu tadi, observasi ya, eksperimen dan logika ya. Di luar itu dia tidak mengakui. Klasifikasi ilmu ya kalau dalam Islam ya, ini tambahan saja sebetulnya ya. 2 ini cukuplah metode dengan saluran ilmu. Tapi saya tambahkan di sini karena ini cukup signifikan perbedaannya. Dalam Islam ya pembagian ilmu itu bukan ya, kembali lagi ke masalah ontologinya. Ya, ontologinya kalau di Barat itu hanya fisik, maka yang dibagi fisik saja, yaitu IPA, IPS, humaniora, ya, karena memang itu aspek-aspek fisik. Tapi ilmu tentang hari akhir, eskatologi misalnya ya, nggak ada mereka. Tentang surga neraka, ya, angelologi, ilmu tentang malaikat, mereka nggak tahu, gitu kan? Bukan nggak tahu, nggak mau tahu bahwa ada ilmu seperti itu karena mereka menolak. Ya, sementara dalam Islam ya ada. Gitu. Dan pembagiannya karena objek ontologi kita itu fisik dan metafisik, maka pembagiannya fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain adalah ilmu agama ya, atau ilmu yang memang wajib dia ketahui ya, dan ilmu fardu kifayah itu ilmu yang apa namanya, kalau kita bilang sekarang ilmu umum ya. Itu dari aspek ontologi dan epistemologi. Dan yang ketiga adalah aspek aksiologi. Untuk apa ilmu yang kita miliki ini? Ya, dalam Islam ada 2, kemarin sudah dijelaskan. Pertama untuk mendekatkan diri pada Allah dan untuk memanfaatkan alam itu sebagai khalifatullah fil ard, sebagai pengganti Allah di muka bumi. Ya, sementara di Barat, sains Barat itu digunakan untuk apa? Yang pertama untuk power. Ya, teman-teman sekalian mungkin pernah ya waktu SD atau SMP itu ada kata-kata mutiara zaman saya kecil itu ya. Itu sering saya tulis ya, knowledge is power. Jadi ketika kita mulai belajar IPA itu ya, kita membuat kalimat apa tuh namanya? Mahfudotnya dari sana itu knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Nah, kata ini ya dikemukakan oleh kalau tidak salah Roger Bacon ya, yang maksudnya adalah bukan yang kita itu maksudkan. Maksudnya adalah kalau kita punya ilmu, maka kita bisa berkuasa, bisa menjajah, bisa melakukan eksploitasi terhadap bangsa lain yang kemudian menggerakkan kolonisasi penjajahan negara-negara Barat ke timur gitu. Dan kedua, ilmu pengetahuan itu harus menghasilkan duit, ya, materi, ekonomi, dan sebagainya. Maka pendidikan di Barat, ya termasuk di perguruan tingginya, diperuntukkan untuk mengisi sektor-sektor industri supaya bisa menghasilkan. Ya, jadi kalau orang kerja, orang kuliah, ya di Fakultas Teknik, ya tujuannya apa? Setelah lulus nanti kerja di Astra, produksi mobil misalnya gitu kan, atau orang kuliah di pertanian, lulus sarjana agronomi, kerja di PTPN, ya, atau di Sangyang Sri atau apa gitu ya. Jadi untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada, ya maka jurusan-jurusan yang laku keras, ya, gajinya tinggi di apa namanya dunia industri itu nilainya paling tinggi, gitu ya. Ya, misalnya kedokteran, ya, kedokteran nomor 1, farmasi itu juga tinggi, teknik tinggi, ya, kemudian ekonomi pun bagian akuntansi, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi dunia pendidikan ini untuk mengisi sektor-sektor industri yang menghasilkan ekonomi atau materi untuk mencapai keuntungan. Ya kira-kira ini ya Bapak Ibu sekalian, dengan kita memahami
Dengan demikian, kalau ditanya apa bedanya sains Islam dengan sains Barat modern, ya sudah kemukakan ini saja gitu. Ya, dengan 3 poin ontologinya berbeda, Pak. Ya, kita fisik dan metafisik sementara mereka fisik saja. Ya, saluran ilmunya juga beda. Kita ada otoritas, ya, dan ada intuisi, sementara mereka cuma panca indera dan akal saja. Ya, kemudian aksiologinya juga beda. Kita belajar IPA, belajar ilmu pengetahuan ya agar keimanan kita bertambah dengan melihat alam semesta, dengan melihat mikroba-mikroba termasuk virus corona yang kita lihat melalui mikroskop elektron. Itu kita makin dekat kepada Allah. Tujuannya itu. Dan juga memanfaatkan ilmu itu ya untuk kita mengelola secara bijak. Ya. Sementara mereka ya untuk materi gitu ya. Jadi cara pandang ya worldview seseorang itu menentukan ya ilmunya itu nanti akan dipakai untuk apa gitu ya. Ini kan worldview-nya sekuler ya. Worldview-nya ateis bahkan kalau di barat itu ya. Di barat itu jangan keliru ya. Mungkin banyak mereka mengaku agamanya Nasrani, Kristen, Protestan atau mungkin Yahudi ya. Tapi sebetulnya pola pikirnya sudah ateis. Ya, banyak orang tidak percaya lagi pada Tuhan. Itu ya, moga-moga penjelasan singkat ini bisa mereview yang kemarin ya. Kita lanjutkan nanti di dalam diskusi ya. Saya ingin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Saya ingin lanjutkan dengan materi hari ini tentang bagaimana sih ilmu itu kok dari Islam bisa menjadi sekuler dan setelah itu merusak. Ya, kerusakannya itu kita sudah bahas di materi pertama ya, di isu-isu tentang Islamisasi itu, bahwa peradaban Barat meskipun banyak manfaat yang kita dapatkan dari mereka, tapi sebetulnya kerusakan yang ditimbulkannya itu tidak kalah hebat dari ya, manfaat yang dia berikan. Ya, kenapa bisa demikian? Kapan itu terjadinya? Ya. Nah, ini sebetulnya soal sejarah saja ya. Dan kemudian berikutnya ke depan masalah proses masuknya sains Islam, sains Yunani ke peradaban Islam juga itu ada kaitannya lah ya dengan sejarah meskipun di situ ada teori-teori sains. Ya. Nah, kita ingin membahas ini karena ingin menunjukkan ya kepada orang zaman sekarang ini ya bahwa ilmu pengetahuan itu sifatnya tidak netral ya, tidak value free ya. Ada pola pikir worldview ya, paradigma mindset dari peradaban yang ada di situ. Ya. Karena dipengaruhi oleh worldview suatu peradaban. Jadi misalnya ya sekarang ini kan ilmu dikuasai orang barat yang sekuler. Tapi sebelumnya ya, sebelum barat ini muncul sebagai sebuah peradaban, ya kalau barat kita anggap munculnya itu berkembangnya sekitar tahun 1600-an, 1700-an. Nah, sebelum itu tuh ilmu pengetahuan itu di mana? Karena di barat itu abad ke-8. Mereka tidak tahu sama sekali tentang ilmu, gitu kan? Nggak sama sekali lah ya. Ilmu-ilmu sains itu adanya di dunia yang lain, yaitu di dunia Islam. Ya. Nah, ketika Islam belum muncul, ya Islam muncul tahun 532 ya. Nah, sebelum itu ilmu itu di mana? Ternyata ada di Yunani. Romawi sebetulnya ya, tapi Romawi ini terlalu singkat ya. Romawi, kemudian Yunani, sebelumnya ada Mesopotamia, sebelumnya ada Mesir, dan seterusnya. Ya, ini karena saya stop di Babilonia, dari sebelum Babilonia ada gitu kan. Ini menurut Al-Amiri ya, seorang filosof muslim, dia mengatakan ya, untuk menunjukkan bahwa ilmu itu tidak bisa dikatakan ilmu itu datangnya dari barat. Ya, kemudian kita mengklaim ilmu itu datangnya dari Islam juga tidak bisa demikian karena sebagian dari ilmu yang kita dapatkan kita hasilkan itu berasal dari peradaban Yunani ya. Nah, kata Al-Amiri ya, orang-orang Yunani seperti Pitagoras pun belajar matematika dari Mesir. Ya, belajar metafisika dari sahabat Nabi Sulaiman. Ya. Seorang filosof Yunani, Empedokles ini belajar hikmah atau ilmu-ilmu yang sifatnya
ukhrawi ya, yang bersifat kebijakan-kebijakan begitulah ya. Itu dari Luqmanul Hakim yang kita tahu di dalam Al-Qur'an pun ya beliau seorang ahli hikmah yang banyak memberikan nasihat-nasihat terutama kepada anaknya ya. Nah, orang Yunani ini kemudian ya ketika mendapatkan berbagai macam ilmu dari peradaban yang lain ya, maka mengembangkannya sesuai dengan peradaban mereka, sesuai dengan worldview yang mereka miliki ya, dan worldview-nya orang Yunani ini khas. Gitu kan? Jadi Pythagoras, Empedokles, Plato, Aristoteles setelah melakukan naturalisasi ya. Naturalisasi ini gampangnya beginilah ya, kalau kita lihat pemain sepak bola itu kan, ada orang Brazil misalnya kok mainnya bagus, kita tawari, kamu jadi pemain PSSI, nanti kamu saya jadikan warga negara Indonesia, gitu kan? Jadi berpindah dari warga negara Brasil ke warga negara Indonesia, itu kan pemain naturalisasi gitu ya, yang kita kenal selama ini. Nah, ilmu dinaturalisasi itu artinya dijadikan dia menjadi warga dari peradaban itu. Jadi ketika Pythagoras dan yang lain-lain itu mendapatkan ilmu dari Mesir, dari Timur Tengah, ya, dari Palestina, ya, itu ketika sampai ke Yunani, yang mereka jadikan warga ilmu itu Yunani sentris begitu. Ya. Jadi istilahnya oleh Pak Mul disebut dengan naturalisasi, gitu kan. Nah, ilmu-ilmu dari Yunani kemudian beralih kepada Islam. Ya, nanti kita akan ceritakan itu minggu depan ya, teori masuknya itu. Dan dari peradaban Islam kemudian beralih ke Barat. Ya, ini sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu sifatnya tidak netral, tapi dia ya dilingkupi oleh ya asumsi-asumsi ya metode-metode presuposisi dan sebagainya yang sesuai dengan peradaban itu. Ya, ketika Barat itu peradabannya sekuler, maka ilmu pengetahuan yang masuk ya harus dihilangkan aspek-aspek spiritualnya begitu. Jadi namanya ya ketika dari ilmu itu menjadi Yunani, nah ini sekedar penamaan saja ya. Ketika ilmu itu berpindah ke peradaban Yunani disebut dengan Helenisasi. Ya, Helen ini istrinya dewa Zeus ya. Ya, ibunya siapa namanya Hercules itu ya. Bukan Hercules preman ya. Hercules dalam mitologi Yunani ya. Kemudian proses peralihan ilmu dari Yunani ke peradaban Islam disebut dengan Islamisasi. Dan kemudian ketika berpindah ke Barat, ya ilmu itu dari Islam, maka disebut dengan Westernisasi atau sekularisasi. Dan yang keempat ini, ya ini proyek kita bersama, termasuk malam ini kita sedang sama-sama mengkaji, ya kita bermaksud mengembalikan ilmu pengetahuan itu dari peradaban Barat ke Islam lagi, yang kita sebut dengan Islamisasi. Gitu. Ya, Bismillah, moga-moga kita sebelum meninggal sudah menyaksikan bahwa ilmu pengetahuan itu sudah terislamkan ya. Nah, awalnya bagaimana sih kok ilmu pengetahuan yang dulunya dikuasai oleh orang Islam ya selama 700 tahun ya sangat religius ilmu itu ya, penuh dengan spiritualitas ya. Tiba-tiba religiusitas spiritualis itu berpisah dari sesuatu yang sifatnya fisik. Ya, lari dari wahyu ya, menghilangkan aspek-aspek ketuhanan. Kapan itu ya? Nah, ini disebutkan kalau dalam filsafat ilmu barat ya, maka orang yang pertama ya menghilangkan aspek-aspek wahyu sebagai sumber kebenaran ya, yang dikenal dengan René Descartes. Ini orang filosof terkenal ya dari Prancis ya. Tahun 1000 meninggal 1650. Dia disebut dengan bapak filsafat modern ya. Kalau bapak filsafat kuno itu namanya Thales ya. Orang yang katanya menciptakan filsafat pertama kali ini, Thales ini terlalu berlebihan ya. Ya filsafat itu kan proses berpikir ya. Nah, memang sebelum Thales ini orang tidak berpikir atau bagaimana gitu.
Ya. Nah ini tergantung tadi ya, sejarah ditulis oleh orang yang menang, orang yang berkuasa. Sama juga ilmu pengetahuan ya ditulis oleh orang yang ya menghegemoni pada saat itu, termasuk peradaban Barat ini. Ya. Jadi Descartes ini ya, jangan dibaca Descartes ya, Descartes bacanya. Itu mengumpulkan sebuah ungkapan ya yang terkenal ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, cogito ergo sum ya. Cogito ergo sum, artinya aku berpikir maka aku ada. Ya. Jadi dialah yang pertama kali ya membuat keraguan-raguan atau skeptisme ya. Dia meragukan semua. Ya. Jadi bahkan benda-benda yang di depannya dia itu ya dia ragukan itu ada. Ya, bahkan dirinya sendiri dia ragukan. Ya, yang tidak dia ragukan adalah bahwa dia itu ragu-ragu itu yang tidak ragu. Ya, ini memusingkan nggak ya? Makanya yang dia tahu bahwa ketika dia ragu, saya sebetulnya sedang berpikir. Ya, maka dia keluarlah satu ungkapan ya, aku berpikir maka aku ini ada. Ya, karena hanya itulah yang saya tahu bahwa ya yang paling jelas itu adalah ya aku tuh ada ketika saat aku berpikir, ketika aku meragukan yang lain-lain gitu. Nah ini sebetulnya kalimat yang sederhana, mungkin orang banyak memakai memplesetkan begitu ya, tapi sesungguhnya kalimat ini menunjukkan bahwa sumber kebenaran utama adalah rasio, akal, ya. Jadi hanya orang yang menggunakan akal yang eksistensinya itu diakui. Ya, ini persis seperti zaman sekarang. Orang kalau nggak masuk akal, ya, nggak masuk ke logika, ya tidak dianggap sebagai ilmu. Ya, kalau ini ekstrim lagi, tidak dianggap ada. Gitu. Ya kadang-kadang kan orang yang pintar itu kan menyepelekan orang yang bodoh, gitu kan. Ah, kamu gitu aja nggak bisa, gitu kan. Ah bodoh lu gitu kan. Gitu kan. Ini diantara orang yang tidak menganggap keberadaan orang yang tidak berpikir, gitu. Ya, tapi oke lah ya, kita tidak membahas itu lebih dalam. Tapi kita hanya ingin menunjukkan bahwa inilah titik pertama kali bahwa mereka menunjukkan sumber kebenaran satu-satunya adalah rasio. Ya, itu yang dilakukan oleh René Descartes. Ya. Ya, dia disebut dengan the father of modern philosophy. Ya. Kalimatnya yang terkenal adalah cogito ergo sum. Ya. Dia menyatakan ini tahun 1637. Kalau tahun 2020 ya ada yang bilang cogito ergo zoom. Gara-gara ada COVID kita sering nge-zoom gitu ya. Intermezzo aja ini. Nah, sumber kebenaran ya yang utama hanya rasio atau satu-satunya adalah rasio. Jadi apa? Wahyu ya tidak bisa kita anggap sebagai sumber kebenaran ya. Disinilah dia menolak ya otoritas gereja termasuk di dalamnya ada Bible ya. Itu sebagai sumber kebenaran juga. Yang selama ini masyarakat barat atau Eropa pada waktu itu menganggap bahwa kebenaran itu dimonopoli atau didominasi oleh gereja. Gitu. Maka dengan adanya statementnya Descartes ini yang kemudian diikuti oleh pengikut-pengikutnya, ya mereka sudah tidak lagi mengikuti ajaran-ajaran gereja. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, John Locke, ya. John Locke meninggal 1700. Ini saya urutkan sesuai kronologis waktu ya. Nah, John Locke ini berbeda dengan Descartes ya. Jadi kalau Descartes ini dia menjadikan rasio sebagai satu-satunya sumber kebenaran, kalau John Locke sebaliknya ya, yaitu empirisisme. Sesuatu kalau tidak bisa diindra, maka dia tidak termasuk ilmu. Ya, harus dengan sensation and reflection, ya, dengan pengalaman. Harus mengalami. Ya. Dan ini nanti ekstrimnya pada David Hume ya, muridnya John Locke itu. Ya. Jadi dia tidak percaya akal, ya. Kalau Descartes ini tidak percaya pada sesuatu yang empiris, dia meragukan semuanya, ya. Biasanya yang dia kasih contoh apa? Air, segelas air kalau dimasuki pensil gitu kan atau tongkat, maka mata kita melihatnya patah. Padahal itu tidak patah.
Jadi panca indera ini menipu, gitu kan. Nah, sebaliknya ya John Locke dan orang-orang yang beraliran empirisisme ya, kita banyak menemukan tulisan empirisme ya, empirisme. Ya tidak salah juga sebetulnya, tapi aslinya kan kata-katanya empiris. Empiris tambah isme jadi empirisisme, mestinya seperti itu ya. Tapi banyak tulisan-tulisan menyebutkannya empirisme, yes, oke lah ya. Tapi yang penting maksudnya tahu gitu. Jadi empirisme ini sumber utamanya adalah panca indera, pengalaman kita. Ya, rasio dia buang. Ya, hukum sebab akibat dia tolak gitu ya. Jadi misalnya apa? Benda kalau dijatuhkan maka benda ya misalnya kalau kita lepaskan dari tangan kita akan jatuh ke bawah. Ya, itu kan akal ya. Benda kalau dijatuhkan maka karena ada gravitasi maka akan jatuh ke bawah. Tapi kalau orang-orang empiris yang ekstrim seperti John Locke atau David Hume itu, benda kalau dijatuhkan belum tentu turun ke bawah begitu. Tapi beliau tidak mengatakan akan ke atas ya. Jadi mengatakannya begini, menurut pengalaman yang lalu-lalu, ya gitu. Menurut pengalaman yang lalu-lalu, maka benda kalau dijatuhkan itu akan turun ke bawah gitu, bukan melayang-layang. Ya. Jadi berbeda dalam hal ya faktanya itu benda jatuh ke bawah, ya. Tapi antara orang rasio dengan orang empirisme berbeda penjelasannya. Makanya dari mereka saja ya itu berbeda gitu pandangannya. Nanti kedua aliran ini akan disatukan oleh Immanuel Kant ya, Immanuel Kant yang beraliran idealisme. Kemudian George Berkeley ya, pengetahuan adalah ilmu mengenai ide. Esensi objek adalah persepsi ya. Jadi ini kembali lagi ke rasio ini ya, Berkeley ini ya. Jadi apa-apa yang ada di otak kita itu yang menentukan ya, segala persepsi seseorang ya, kebenaran itu adanya di dalam ide atau di dalam otak mereka ya. Nah ini David Hume ya, yang kita ada sebagian orang yang berpendapat bahwa David Hume ini membaca karya Imam Ghazali ya yang berkaitan dengan kausalitas itu ya, yaitu Tahafut al-Falasifah. Pada poin yang ke-17 Al-Ghazali menyebut bahwa teori kausalitas itu tidak pasti ya. Itu disebut dengan al-adat ya, al-adat. Kalau David Hume menyebutkan itu behavior. Jadi karena kebiasaan saja kalau benda dijatuhkan itu biasanya jatuh gitu. Nah, adatnya kalau benda dijatuhkan itu jatuh. Makanya Imam Ghazali ada juga khawarikul adat. Yang menyalahi adat itu apa? Itu kan ada irkhas, ada mukjizat ya. Tongkat itu kalau dijatuhkan ya tetap jadi tongkat. Tapi di tangan Nabi Musa ketika dijatuhkan menjadi ular gitu. Nabi Ibrahim ya biasanya orang dibakar itu terbakar, tapi Nabi Ibrahim dibakar oleh api, tidak terbakar, bahkan dia sejuk gitu. Ya. Nah ini yang disebut dengan khawarikul adat. Nanti ada macam-macam ya, ada 5 termasuk sihir juga ya. Ada orang bisa terbang, ada orang bisa menghilang, ada orang bisa macam-macam itu. Jadi antaranya bantuan jin ya dari ilmu sihir. Ya. Dia menolak kausalitas atau mengatakan kausalitas itu tidak pasti, ya mirip dengan pendapatnya Imam Ghazali. Ya. Nah ini disatukan oleh Immanuel Kant dengan idealisme. Ya. Tapi tetap saja dia mengatakan ya bahwa sesuatu dia menyatukan antara yang rasio dengan yang empirisisme ya. Tapi tetap dia menganggap bahwa ilmu metafisik is a transcendental illusion. Ya, ilusi transenden. Ya. Tidak masuk ilmu lah begitu ya. Ya. Jadi metafisik ini tidak mungkin ya menjadi suatu pernyataan yang apa? Karena tidak memuat pernyataan sintetik a priori seperti dalam ilmu-ilmu fisika. Ya, kita lanjut pada ilmuwan berikutnya, George Friedrich Hegel. Ini sudah sering dibahas ini ya kalau kita belajar bahkan ilmu sosial nih ya. Ada penganut Hegelian.
Beliau meninggal 1631. Ya. Dia mengatakan ilmu pengetahuan adalah ongoing proses. Ya. Jadi tidak ada pengetahuan itu yang tetap, selalu berproses gitu kan? Ya, karena apa? Setiap orang menghasilkan sesuatu itu disebut dengan tesis. Ya. Pencapaian sesuatu itu disebut dengan tesis. Nah, tesis ini kemudian akan disangkal ya oleh tesis yang berikutnya atau tesis yang lain, ya, atau dinegasi. Ya. Nah, ketika tesis yang menegasi ini berhasil mengalahkan tesis yang lama, maka dia menjadi tesis yang baru, disangkal lagi dengan yang lain, sampai kemudian dia yang menyangkal itu kalah, gitu kan, argumennya tidak kuat. Ya. Ya, jadi antitesis ini kemudian kalah. Ketika itulah maka tesis itu menjadi sintesis. Ya, dia berhasil mempertahankan begitu kan ilmunya. Tapi nanti kemudian datang lagi orang yang meneliti itu nanti bisa juga kalah lagi atau menang lagi dan seterusnya. Jadi tidak ada ilmu yang final. Ya, berbeda dalam Islam. Ilmu dalam Islam ya ada yang final ya, terutama ilmu-ilmu yang sifatnya akidah ya. Ya, kita final ya bahwa Allah itu satu ya, nggak kemudian menjadi 2 dan 3 seperti dalam agama Nasrani. Nah kemudian, nah ini ya, muridnya Hegel ini adalah Ludwig Feuerbach, ya meninggal 1872. Nah ini dia sudah memulai ya, kalau di awal-awal itu mereka ya masih seorang Kristen ya, meskipun mereka tidak memakai hukum-hukum gereja atau kitab sucinya Bible. Tapi di sini sudah mulai ya dia menolak Kristen itu sendiri ya. Jadi dia seorang teolog yang kemudian dia menjadi ateis ya. Dan dialah pelopor ateis ini sebetulnya Feuerbach ini. Ya, dan dia melihat fenomena karena dia seorang teolog ya. Maka bagi dia filsafat yang paling tinggi itu ya manusia. Ya, religion that worship man. Jadi agama itu yang menyembah manusia gitu, bukan manusia kemudian menyembah Tuhan. Karena apa? Dia melihat dalam agama Kristen, God is man. Ya, Tuhannya itu menjadi manusia. Ya, yaitu menjadi Yesus Kristus itu. Yesus Kristus kan manusia, disebut God gitu kan. Ya, kalau ada orang kalau kita Masya Allah gitu kan, ya Allah gitu kan kalau kita ya. Tapi kalau di film kita lihat ya, Jesus. Ya, karena apa? Tuhan mereka itu Jesus. Ya. Yesus itu ya. Dan man is God, manusia dituhankan. Ya, jadi ya menurut dia kesimpulannya ya udah, memang manusia itu yang berkuasa ya, karena agama itu termasuk antropologi, itu bagian dari sesuatu yang sifatnya itu lahir dari manusia gitu. Ya, agama adalah mimpi akal ya. Religion is the dream of human mind ya. Nah, ini kemudian masuk ke Marx ya, kita paham juga nih ya, Marx ini kan ateis tulen lah ya, yang kemudian agamanya ini ya atau ajaran-ajaran ini diambil menjadi ideologi sebuah bangsa gitu kan, Rusia, Cina dan seterusnya. Ya, Marx ini ya sering juga kita dengar ya bahwa agama adalah keluhan makhluk yang tertekan. Ya, gara-gara kita tertekan, banyak persoalan hidup, maka kita menciptakan agama, begitu menurut beliau. Menurut dia lah, bukan beliau ya, menurut dia. Ya, dengan demikian agama menjadi candu masyarakat. Ya, masyarakat ini seperti ternina-bobokkan, ya, tidak peduli dengan kondisi di luaran. Ya, mereka ibadah saja ya. Jadi kalau sentil sedikit ya, mereka tidak bereaksi. Itu sudah kecanduan. Nah, jadi agama ini sekunder lah. Yang primer itu ekonomi. Ya, dia memikirkan teori uang, teori negara menghasilkan uang bagaimana. Tapi ya tragisnya dia ini miskin ya, mati dalam kemiskinan ya. Istrinya sering ngomel-ngomel itu ya. Kamu itu setiap hari mikirin uang ya, mikirin teori uang ya, tapi tidak mampu menghasilkan uang. Dia mati miskin ya, kalau ngelihat nih mukanya juga seperti agak gembel gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah Charles Darwin ya. Ini orang yang pengaruhnya sangat kuat dalam ilmu pengetahuan ya.
terutama teori evolusi ya. Dalam bukunya Origin of Species ya, bahwa bukan dari Tuhan segala sesuatu itu, tapi adaptation to the environment. Yang kemarin sempat saya sampaikan ya, bahwa jargonnya adalah survival for the fittest ya. Siapa yang survive, siapa yang struggle ya terhadap kondisi alam ya. Kalau tidak mampu maka mati. Ya. Nah, ini yang saya menduga herd immunity ini ya, manusia dibiarkan saja kena virus corona, terpapar COVID ya, nanti yang hidup itu nanti yang akan kuat, yang akan dapat menyesuaikan, sementara yang lemah akan terkena virus mati gitu. Biarin aja gitu kan, itu teorinya seperti itu. Yang katanya diterapkan di Inggris, tapi ternyata Inggris sendiri tidak menerapkan itu karena ya secara teori ya, menurut WHO itu orang harus terpapar dulu dari sebuah komunitas itu 80%. Ya 80% dari penduduk Indonesia ya sekitar 220 ya atau 200 juta lah gampangnya ya, itu harus terpapar. Ya, harus sakit dulu ya. Dan yang harus diobati itu sekitar ya 15% ya, 15%. Itu kira-kira 32 juta. Ya. Mana mungkin ya rumah sakit kita ya menyediakan pasien sebanyak itu 32 juta. Ya. Ya itu jadi itu teori yang secara perhitungan di atas kertas mungkin bisa, tapi di lapangan tidak akan bisa. Selain itu, apa yang salah dari sini ya, survival for the fittest itu menunjukkan bahwa ya orang yang makhluk yang bisa beradaptasi itu yang bisa menyesuaikan dan akan bisa hidup gitu. Yang tidak menyesuaikan seperti contohnya menurut dia adalah dinosaurus dan binatang-binatang yang sudah tidak ada, itu dia tidak mampu beradaptasi. Nah, padahal itu keliru ya. Allah lah yang mematikan dan menghidupkan ya. Tidak semua orang yang lemah itu kemudian tidak bisa bertahan ya. Ini dalam kasus corona saja ya, sempat saya singgung kemarin ya, bahwa di Amerika ada orang yang umurnya 102 tahun positif corona tapi kemudian dinyatakan sembuh. Sementara ada orang yang sehat, OTG ya, orang tanpa gejala ya, datang ke rumah sakit, saya positif Pak. Nggak beberapa lama dia meninggal. Ya, orang yang sudah dipasangin selang, ventilator segala macam, yang sepertinya tidak ada harapan, kemudian sembuh. Ya tidak ada alasan ini, ya kecuali ya iradah dari Allah. Ya. Nah ini pernyataan-pernyataan ateisme ini yang kemudian menghilangkan semua aspek-aspek spiritual dalam ilmu, dan ini berpengaruh terhadap manusia-manusia zaman sekarang. Ya. Ya, orang-orang komunis, orang-orang Marxis ini ya diantaranya adalah orang berpendapat bahwa agama itu adalah racun. Anggap agama ini adalah khayalan orang yang tertindas. Ya. Saya akan kasih contoh ini satu dari statusnya Lutfi Asyaukani ya. Tapi kabarnya ini sudah nggak ada sekarang, sudah di drop ya, karena ini rame ya pada waktu awal-awal corona. Ini coba kita baca ya, kalimatnya persis yang dikatakan oleh Karl Marx, Feuerbach, atau Darwin itu ya. Coronavirus adalah bukti paling mutakhir bahwa Tuhan tidak ada. Atau kalaupun ada, dia tidak peduli. Ya, manusia saja yang kegeeran bahwa ada sesuatu yang bernama Tuhan. Ya, para filsuf sejak lama memperbincangkan tentang konsep yang satu ini. Ya, nah maksudnya tadi itu. Ya, yang dimaksud para filsuf itu bukan Aristoteles, bukan Al-Kindi, Al-Farabi, tapi ya Karl Marx, Feuerbach, ya, dan seterusnya. Ada banyak ya, itu contohnya sedikit aja, ada di Cima 3. Ada banyak argumen, ya, tapi yang paling kokoh dan didukung oleh temuan sains, Tuhan adalah nomenklatur yang diciptakan oleh manusia. Dibayangkan, diagungkan, ditinggikan. Sebelum manusia muncul di muka bumi, Tuhan tidak ada. Setidaknya tidak dibicarakan. Simpanse, landak, atau orang utan tidak punya konsep tentang hal-hal yang abstrak. Karenanya mereka tidak mampu menciptakan Tuhan. Hanya manusia yang mampu menciptakan Tuhan. Tuhan diciptakan untuk memperingan dan mempermudah kehidupan manusia yang
brutal. Ya, ini keluhan manusia yang tertindas ini yang sebenarnya diungkapkan di sini. Ya, sebelum Tuhan ada, manusia hidup dalam kemurungan dan tanpa makna. Tuhan dan kemudian agama membantu menenangkan hidup mereka. Ada hal-hal yang bisa diatasi dengan Tuhan, tapi banyak sekali hal di mana Tuhan tidak mampu berbuat apa-apa, termasuk soal coronavirus. Jadi yudhillu bihi may yasha'u wa yahdi bihi may yasha'. Ya, Allah dengan adanya apa ya? Innallaha la yastahi ayatriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Ya, Allah memberikan contoh virus ini ya, sesuatu yang lebih kecil daripada ba'udah itu apa? Nyamuk atau lalat ya? Nyamuk ya. Nyamuk ini ada sebagian yang dia sesatkan, ya orang ini ya yang kemudian menyatakan bahwa Tuhan tidak ada gara-gara virus corona ini. Tapi kalau kita lihat kalimat yang dia tulis ini ya tidak ada beda dengan ya cuman copy paste saja dari saintis-saintis yang disebut filosof dulu itu. Kemudian masuk agak baru ya tahun 1700-an ya. Maaf 1800-an ya yang disebut dengan Auguste Comte. Nah, inilah ya orang-orang yang sudah mulai masuk ke dalam ilmu pengetahuan secara teknis ya karena waktu itu yang sebelumnya ya ilmu pengetahuannya belum terbentuk secara disiplin ilmu. Nah, ini disebut dengan Bapak Sosiologi Modern ya. Agama merupakan bentuk keterbelakangan masyarakat. Nah, ya. Tapi coba ya, ini teorinya dia yang terkenal adalah 3 fase masyarakat ini. Jadi pada masyarakat zaman dahulu abad pertengahan itu disebut dengan abad teologis atau fiktif. Kemudian ya masuk ke menjelang revolusi industri, revolusi ilmiah, revolusi Prancis, ya fase metafisik atau abstrak. Dan ketika terjadi revolusi industri, revolusi Prancis, revolusi ilmiah, maka itulah fase saintifik. Nah, dia menganggap bahwa semua manusia di alam raya ini mengalami seperti ini. Ya, jadi kalau orang Indonesia adalah orang yang sangat taat beribadah kepada Tuhan, ini berarti masih fase teologis. Ya, jadi mereka menganggap bahwa manusia atau masyarakat yang lain harus mengikuti fase-fase yang ada di Eropa itu. Nah, beliaulah atau dialah yang mencetuskan paham positivisme ini ya. Ya, di mana ilmu pengetahuan itu harus positif ya, harus dapat diindra, harus empiris. Ya, Sigmund Freud ya, ini orang yang menjadi acuan dalam ilmu sosiologi modern ya. Agama adalah ilusi, tidak sesuai dengan realitas dunia. Ya, Friedrich Nietzsche ya, Tuhan telah mati. Ya, God is dead nih dalam sebetulnya dia menulis ini dalam sebuah novel ya. This book Zarathustra ya, atau dalam bahasa Prancis ya. Also ini kalau nggak salah Prancis ya, Friedrich Nietzsche ini ya. Also sprach Zarathustra. Ya. Agama adalah momentary amelioration and narcotization. Agama kalau tadi adalah candu, kalau ini adalah narkotik. Ya. Agama ini keterangan saya ya. Sebetulnya yang dimaksud agama itu ya agama Kristen. Dia tidak menyebut agama Islam. Karena problem antara agama dengan saintis itu adanya di Barat sebetulnya. Tapi sekarang diekspor ke dunia Islam. Maka saya katakan di sini agama, dalam hal ini agama Kristen dan sains tidak ada kaitan, persahabatan bahkan permusuhan. Keduanya menetap di bintang yang berbeda. Ya bahkan sampai sekarang ya, saya pernah cerita itu tentang film Angel and Demon, ya Angel and the Malaikat dan Iblis, ya karangan Dan Brown itu, ya di situ ditunjukkan bahwa gereja sampai sekarang masih belum belum ikhlas lah menerima kelompok-kelompok saintis itu yang disebut dengan Illuminati itu. Nah, masuk ke zaman modern atau yang disebut dengan postmodern ya, ada tokoh-tokohnya Jacques Derrida, ya, Michael Foucault, Richard Rorty dan sebagainya, ada banyak sekali ya, Heidegger ya, terus siapa lagi tuh? Jadi mereka sama lah intinya menolak keberadaan Tuhan ya, bahkan menolak aturan-aturan ya yang mereka itu anti otoritas ya. Ciri khas dari posmo itu adalah
anti otoritas. Ya, jadi kalau MUI ini pernah nih ada kasusnya. MUI pernah berfatwa ya, kalau tidak salah tentang haramnya memilih pemimpin non-muslim. Kemudian ada yang mengatakan fatwa MUI tidak harus diakui ya, karena setiap orang bisa memutuskan kehendaknya ya. Jadi dia anti otoritas, padahal yang berotoritas untuk berfatwa ya MUI gitu. Ya, dan kemudian dia mengatakan the author is dead. Kalau tadi God is dead ya, Tuhan itu mati, the author itu ya pengarang tentang Tuhan itu sudah mati juga gitu. Ya, abad pertengahan agama Kristen adalah sentral dalam peradaban Barat. Zaman modern agama Kristen telah menjadi pinggiran. Ya, jadi dengan mendominasinya para saintis ilmuwan ya, kaum intelektual itu dalam percaturan peradaban Barat, maka gereja itu terpinggirkan. Ya. Bahkan gereja itu bukannya mempertahankan diri terhadap gempuran sekularisme, tapi justru menyokong. Ya, bahkan mereka membuat teologinya, teologi Kristennya, agar sesuai dengan peradaban Barat. Mereka menafsirkan kembali Bible dan ajaran Kristen agar relevan dengan perkembangan. Ya, yang kemarin saya sempat cerita ya, bahwa ada buku tentang ya banyaklah buku ya, tapi ini terakhir diterbitkan oleh Mizan. Ya, di Barat itu banyak buku tentang perjumpaan antara agama, ya, integrasi antara agama dengan sains. Ya. Ya, sebetulnya kalau antum baca itu buku-buku itu seakan-akan begini ya, orang Barat itu yang beragama itu tidak cocok kalau bergandengan dengan sains. Nah, tapi dunia sekarang ini didominasi oleh saintis gitu. Maka kita harus baik-baiklah sama mereka gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi perjumpaan antara agama dengan sains itu bukannya sainsnya melihat agama, tidak. Ya, agamanya yang mereka menyesuaikan diri dengan sains. Itu terjadi di Barat ya. Makanya kalau orang Islam itu ikut-ikutan ya, intelektual Islam ikut-ikutan, ini kan kasusnya bukan di kita. Yang tidak sesuai dengan sains itu kan agama Kristen, bukan agama Islam gitu kan. Nanti kan ada kesesuaian antara Islam dengan Al-Quran dengan sains, itu nanti kita bahas di waktu-waktu yang akan datang ya. Nah ini orang-orangnya ya, Gadamer ya, tadi saya lupa, Habermas, Gadamer, Emilio Betti gitu. Nah ini saya ingin menjelaskan sesuatu dalam paham Barat ya, yang masuk ke dalam dunia sains yang mengakar, dan sekarang kalau menurut siapa itu ya, filosof dari UI, dosen filsafat UI itu siapa namanya? Jadi pergulatan bahwa ilmu antara positivisme dengan non positivisme di dalam ilmu pengetahuan itu terjadinya sampai 200 tahun ya. Orang mengakui positivisme atau tidak ya, dan seterusnya itu antara para ilmuwan itu berdebat itu. Dan perdebatannya sampai 200 tahun dan menangkan oleh orang yang mendukung positivisme sampai sekarang ya, sampai sekarang. Jadi positivisme adalah ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang bebas nilai atau netral atau objektif ya. Anda paham ya, kalau objektif itu berarti subjeknya tidak boleh mempengaruhi objeknya. Ya. Dalam ilmu pengetahuan ada beberapa yang memang harus objektif ya. Misalnya kalau saya punya pupuk ya, pupuknya ingin saya aplikasikan pada tanaman katakanlah jagung ya. Saya menanam 3 pohon jagung. Pohon pertama saya kasih dosis 1 kilo setiap pemupukan. Dosis kedua saya kasih setengah kilo. Terus tanaman kedua. Tanaman ketiga tidak saya apa-apakan. Jadi dia sebagai kontrol saja. Nah, setiap minggu saya kasih pupuk misalnya gitu ya. Maka saya tidak boleh punya pretensi cinta, suka pada salah satu di antara ketiga tanaman jagung ini. Ini kok yang sebelah kiri kayaknya bagus ya. Saya kasih tambahan deh. Tadi sekilo saya tambahin lagi gitu kan. Nah, itu menjadi tidak objektif ya. Nah, itu yang seperti itu masih oke. Tapi menjadi
subjektifnya ya kadang-kadang gitu ya itu karena memang ada orang yang kepentingan tertentu ya misalnya pupuknya supaya diterima ya oleh perusahaan maka dia oh Pak ini yang diaplikasikan sekilo ini yang paling efektif Pak ya, gitu ya. Ini ilmuwan yang tidak objektif ini kemudian ya membuat kerusakan juga gitu. Positivisme membuat garis demarkasi antara fakta dengan nilai value ya. Jadi fakta tidak boleh ada value-nya. Seperti kemarin masalah binatang yang disiksa, udah nggak usah ada belas kasihan di situ. Ya, tidak boleh punya ada rasa kasihan gitu. Value-nya tidak ada ya. Fakta berdiri sendiri di luar nilai. Subjek peneliti harus mengambil jarak dengan realitas dan bersikap imparsial netral, artinya harus netral. Ya, positivisme itu sama dengan mekanisme. Ya, mekanisme. Jadi alam ini bergerak sendirinya, ya. Semua gejala alam dapat dijelaskan secara mekanikal deterministik seperti layaknya mesin. Ya, tidak ada pihak lain terkait, ya. Jadi orang sekuler selalu menganggap bahwa apa yang terjadi itu ya tidak ada kaitannya dengan yang lain-lain. Itu memang hukumnya seperti itu namanya hukum alam itu. Ya. Tapi seperti sekarang ya bagaimana bisa ya virus yang kecil itu kok membuat semua aktivitas di hampir seluruh dunia berhenti ya. Saya tadi pagi masih memikirkan begini ya. Tadi pagi saya jalan-jalan pakai sepeda ya di Kemala Lagun itu sekarang sudah ditutup menjadi Car Free Day gitu ya. Itu banyak sekali sepeda. Ya, kita tahu sekarang penjualan sepeda naik drastis. Hampir semua orang naik sepeda. Untuk beli sepeda saja antri, ya, harga sepeda naik berlipat-lipat. Ya. Itu kan tidak ada orang yang menyangka ya sebelumnya itu ya. Tidak ada yang menyangka bahwa tiba-tiba orang butuh sepeda sebanyak itu. Nah, itu kalau kita berpikiran bahwa di balik peristiwa itu ada sesuatu, ya kita mungkin begini ya berpikiran bahwa Allah itu melihat orang Indonesia, terutama ya, itu malas-malas, itu kan sering bawa mobil sendiri, ya, jadi macet dan sebagainya, polusi, ya. Nah, gimana caranya supaya orang kita ini banyak naik sepeda? Di antaranya ada virus itu. Ya. Tapi kalau misalnya orang Barat, ya enggak, ini masalah biasa saja, memang supply and demand, gitu kan. Banyaknya kebutuhan, ya harga akan naik. Jadi tidak mau dikaitkan dengan sesuatu hikmah di balik itu. Enggak ada kata-kata hikmah itu. Ya. Nah, abad 20 paham positivisme sangat mendominasi para ilmuwan. Ya. Jadi dia sudah menjadi agama tersendiri bagi para ilmuwan itu. Ya. Positivisme telah dilembagakan di institusi pendidikan dan dijadikan doktrin ya, bagi berbagai ilmu-ilmu yang berkembang dengan tetap berpegang teguh pada prinsip bebas nilai dan objektif. Nah, muncul istilah objektif ya sempat tadi kita bicarakan sedikit. Masalah yang diteliti punya objek yang jelas, dalam hal ini objek fisik. Kata-kata objektif itu maka objeknya harus fisik. Kalau kita bicara objeknya malaikat, ya nggak akan nyambung, nggak akan diterima oleh ilmu pengetahuan. Ya, ilmu yang objeknya tidak jelas, tidak fisik, maka dinilai tidak objektif. Objeknya tidak ada. Ya, kalau objeknya tidak bisa terindra, maka objeknya tidak ada, maka ilmu itu tidak objektif. Ya, misalnya bagaimana menjelaskan saya kalau sering berinfak, maka rezeki saya lebih sering lebih banyak daripada orang yang pelit gitu kan. Ya, nah ini objeknya apa di sini? Ya, ada kekuatan yang lain yang paling pakai kata-kata invisible hand. Faktor X begitu yang orang-orang tidak tahu. Objektivitas dimaksudkan untuk memisahkan objek dari subjek, peneliti atau ilmuwan itu sendiri. Dalam beberapa kasus seperti tadi ya, kasus menanam jagung itu dengan pupuk, itu bisa dalam beberapa ilmu, tapi di tempat yang lain tidak bisa, seperti vivisection tadi. Orang tidak boleh kasihan ya. Ada percobaan nuklir gitu misalnya ya. Ilmuwan-ilmuwan di
Jerman pada waktu itu ya, pada masa Hitler itu, mereka menggunakan kelinci percobaan manusia. Gitu ya. Bagaimana orang kalau dibunuh pakai gas ini? Ya, itu kan orang yang mikir itu gas apa yang bisa membuat orang itu mati kalau menghirup. Ya. Dipikirkan oleh para ilmuwan. Nah itu nggak bisa itu kalau orang Islam itu ini gas buat apa? Buat bunuhin orang. Ya nggak mau saya gitu kan. Ini dilarang dalam Islam, kayak gitu ya. Tapi kalau dalam mereka ya ada bayarannya nggak? Wani piro istilahnya ya. Itu hati-hati ya kata-kata wani piro itu meskipun guyonan, khawatirnya itu paham materialisme nanti. Positivisme menetapkan syarat ilmu pengetahuan. Nah ini yang kemudian membuat ilmu agama itu ditolak dalam ilmu pengetahuan, ya, yaitu dapat diamati, observable, dapat diulang, repeatable, dapat diukur, measurable, dan dapat diuji atau testable, serta dapat diramalkan. Ya ini ilmu-ilmu eksakta semua, bahkan ilmu sosial pun kadang-kadang tidak bisa ini, ya, mendapatkan syarat ilmu. Makanya dalam beberapa waktu yang lalu kita sebutkan bahwa bahkan bagi mereka yang disebut ilmu itu ya atau sains itu ya natural science itu ya ini yang bisa diobservasi, diulang, diukur, diuji lagi ya. Bahkan ilmu-ilmu sosial sekarang pakai ilmu yang kuantitatif ya. Pendapat orang diukur ya, dibuat sampel, kemudian ada metode FGD, ada macam-macam lah gitu kan. Akhirnya semuanya harus dapat dikuantitatifkan. Ya. Makanya akhirnya kita berkesimpulan ya bahwa ilmu yang tadinya Islam itu kemudian hilang sama sekali aspek-aspek spiritualismenya. Ya. Maka melahirkan paham-paham yang liar seperti ateisme, relativisme, skeptisme, liberalisme, dan sebagainya. Yang kerusakannya itu sudah kita bicarakan di pertemuan pertama. Ya, tidak ada tempat bagi wahyu dan transenden, ya, sesuatu yang sifatnya spiritual, ya, hanya rasio dan empiris yang diterima, menimbulkan berbagai kekacauan dunia. Maka ilmu yang seperti ini kita ingin balikkan lagi menjadi ya ilmu Islamic Science, ya, harus kita Islamisasi. Ya, begitulah kira-kira ya, pembahasan tentang bagaimana ilmu itu bisa berubah dari suatu peradaban ke peradaban lain ya. Wabil khusus kita bahas panjang lebar ini bagaimana ilmu yang tadinya Islami menjadi ilmu yang sekuler karena dikembangkan ya oleh orang-orang yang ateis. Ya. Maka kita bisa berkesimpulan ya bahwa ilmu yang sekarang ini sekuler itu melalui proses yang panjang ya. Dari tahun 1600 tadi ya kira-kira ya. 1600 dan barangkali 1900 awal itu sudah mantap ya, sudah matang ya positivisme di dunia barat itu. Ya. Maka untuk mengembalikan menjadi Islami ya memang tidak gampang memberikan pengetahuan bagi kaum muslimin untuk bahwa ilmu pengetahuan itu tidak sekedar yang fisik saja tapi ada yang metafisik. Tidak sekedar yang empiris saja, tapi ada kaitannya dengan wahyu, otoritas, dan sebagainya. Ya, nah ini yang akan kita lakukan untuk berikutnya. Ya, moga-moga masih tahan ya, untuk mendengarkan penjelasan. Ya, kira-kira ada yang bertanya, monggo silahkan. Di chat belum ada ini ya. Bagaimana? Saya mohon masukan teman-teman juga ya. Apakah saya terlalu cepat atau ada yang terlewat atau memang belum jelas? Ini kan kita tidak interaktif seperti tatap muka biasa ya. Jadi mohon masukannya juga ya. Seperti kemarin ada Ustadz yang masalah kemarin, masalah apa filsafat ilmu itu saya belum jelas gitu. Jadi tolong dijelaskan lagi ya. Ini sudah ada. Ini ada yang bertanya Ustadz dari Pak Andi. Salah satu slide tadi tercantum bahwa Immanuel Kant menyatakan knowledge is possible, metafisik tidak mungkin karena tidak memuat pernyataan sintetik a priori. Apa ini maksud sintetik a priori, Ustadz? Jadi ilmu-ilmu yang sudah ada sebelumnya, ya. Jadi ilmu-ilmu yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada. Sementara dalam agama adanya keyakinan, ya.
Metafisik ini kan didapat dari keyakinan, Pak. Ya, dari keyakinan, yaitu dari kitab suci. Ya, bukan pada pengalaman yang sebelumnya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi mereka menolak karena kan pahamnya adalah suatu ilmu itu sudah pernah dibicarakan, sudah pernah dialami, sudah pernah dibuktikan secara rasio maupun empiris. Ya, sementara metafisika ini ya dia tidak memuat pernyataan itu, sebelumnya tidak ada, kecuali kita dapatkan dari ya kitab suci. Ya, kita tahu adanya Tuhan dari mana sih? Ya, dari Al-Qur'an. Ya, dari nabi. Ya, kita tahu adanya surga neraka dari mana sih? Tidak ada yang pernah bisa melihat, tidak ada yang pernah bisa merasakan gitu kan. Tapi dari keyakinan kita, dari kemampuan kita berpikir sampai kepada level itu. Gitu ya kira-kira ya. Nanti penjelasannya ini cukup panjang ya. Kalau antum mau kita adakan tentang filsafat ilmu ya, terutama yang filsafat ilmu barat ini ya. Atau kalau antum mau puas sekalian ya, ikut kuliahnya Pak Samsudin Arif. Ya, Pak Samsudin Arif di INSIS itu khusus itu ada kelasnya filsafat ilmu. Ya, itu saya kira saya sarankan ke beliau saja ya, karena memang beliau pakarnya. Kedua, saya baca langsung aja ya, Mbak Nurisa ya, terkait konsep tesis, antitesis, dan sintesis. Jika pada suatu masa lahir sintesis sebagai hasil pertarungan tesis dan antitesis, suatu saat antitesis tersebut bisa berkedudukan sebagai tesis jika bertemu dengan kontraposisinya. Iya betul ya. Jadi ketika dia sudah menjadi sintesis, ya dia menjadi sintesis sampai kemudian ada sesuatu yang baru, ya. Jadi sintesis itu sebetulnya adalah tesis yang sudah diuji begitu, tesis yang sudah diuji. Ya, suatu pernyataan, suatu hasil penemuan ilmu pengetahuan yang ketika dinegasi oleh penemuan yang baru, dia lebih kuat, gitu kan? Ya, atau kalaupun dikoreksi, ya dia tidak goyah. Nah, maka dia menjadi sintesis, ya. Tapi itu tidak berlangsung lama, ya, karena setelah dia menjadi sintesis, dia menjadi tesis baru karena apa? Muncul penegasian yang lain yang bisa jadi dia kalah, gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini sebetulnya untuk menunjukkan saja bahwa ilmu pengetahuan itu ongoing proses, terus menerus, tidak ada sesuatu yang final. Ya, kalau kita kan pengetahuan tentang babi itu haram itu final. Ya, dengan teknologi sebagus apapun, secanggih apapun yang bisa katakanlah ya memisahkan antara babi dengan cacing pita yang ada di dalamnya, tetap itu ya babi non cacing pita itu tetap haram. Ya. Jadi tidak ada tesis antitesis kalau dalam Islam. Adanya adalah kita menjabarkan sesuatu yang sudah ada atau mengembangkan sesuatu yang belum ada. Gitu. Kemudian time frame terjadinya paham tersebut dimulai dari Descartes sampai positivisme. Ini kapan kalau disandingkan dengan dunia Islam, ya? Kira-kira apakah tidak ada perlawanan kontra pihak yang tidak setuju dengan pemisahan ilmu dengan spiritualisme? Ya, jadi Mbak Alia, kita tahu bahwa peradaban Islam itu decline atau turun pada abad ke-14, ya. Abad ke-15 lah, tahun 1400-an itu dinasti Abbasiyah terakhir itu sudah ya sudah tidak ada taringnya lah ya. Nah kemudian berkembang peradaban Barat. Nah di dunia Islam yang lain bagaimana sih ya? Kita tahu setelah dinasti Abbasiyah jatuh, kemudian muncul dinasti Turki Utsmani, ya. Dinasti Utsmaniyah yang ada di Turki, yang dimulai dari ya sebetulnya sudah ada ya Sultan Muhammad Al-Fatih itu ya. Tapi karena beliau menaklukkan Konstantinopel ya, maka beliau dianggap sebagai pendiri dari dinasti ini. Tapi sebetulnya sebelumnya sudah ada. Ya. Nah, dinasti ini ya sebetulnya berusia panjang. Ya, Turki Utsmani ya, dinasti Utsmaniyah di Turki itu sampai tahun 19 kalau boleh dihitung dari tahun 1453 ya Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel sampai ya
Khalifah siapa namanya Abdul Hamid kedua ya diturunkan oleh siapa namanya Mustafa Kemal Pasha ya. Saya tidak mau menyebutkan Mustafa Kemal Ataturk. Ataturk itu artinya Bapak Turki. Ya, Mustafa Kemal Pasha namanya. Ya. Jadi dari tahun 1453 sampai 1900 itu kan 500 tahun. Ya. 500 tahun kurang 25 atau 27 begitulah ya. Jadi usia yang panjang. Kenapa tidak ada yang kontra gitu? Ya, disinilah ya. Saya perlu penelaahan lebih dalam, tapi yang pernah saya baca atau pernah saya dengar ya, bahwa khilafah Turki Utsmani itu lebih banyak mengembangkan teknologi persenjataan. Ya, jadi mereka kurang peduli dengan penemuan ilmu-ilmu baru atau pengembangan ilmu dasar. Ya, berbeda dengan ketika di dinasti Abbasiyah itu ya, naik itu yang dikembangkan itu ilmu-ilmu dasar. Ya, kalau mengembangkan matematika dasar. Kemudian IPA ya, fisika, kimia, biologi itu kalau di kita itu di kampus itu fakultas MIPA lah, ya. Fakultas Matematika dan IPA. Ya, itu diakui sendiri oleh Presiden Eisenhower kalau nggak salah ya, Presiden Amerika, yang dia membaca sejarah Islam, dia mengatakan begini, dibandingkan dengan peradaban Islam, ya, di kita ini terlalu banyak mengembangkan ilmu praktis, gitu. Dia bilang gitu ya. Ya, kalau nggak salah Eisenhower ini Presiden Amerika ketika Perang Dunia Kedua ya. Nah, berarti kemajuan peradaban Islam pada waktu dinasti Abbasiyah itu berhasil karena mengembangkan ilmu-ilmu murni. Sementara, ini menurut kesimpulan sementara ya, tolong nanti yang ahli di bidang Turki Utsmani bisa mengoreksi ya, tapi sepanjang pengetahuan saya, yang banyak dikembangkan oleh Daulah Islamiyah di Turki adalah teknologi persenjataan, gitu. Jadi meriam, ya, mesiu dan sebagainya. Ya. Tapi ilmu pengetahuannya ketinggalan. Ya, akhirnya mereka mengirimkan sarjana-sarjananya ke barat juga gitu di Turki itu. Tapi ya karena tidak mengembangkan sendiri, akhirnya juga tidak. Ya. Tapi untuk sebuah dinasti yang berusia 500 tahunan itu suatu prestasi juga. Ya, ya hanya saja Turki itu kan julukannya apa? The old sick lion, ya. Singa tua yang sakit-sakitan begitulah kira-kira ya. Ya, untuk memikirkan dirinya sendiri saja ya tidak sanggup ya. Tapi ya itu tadi ya, wilayahnya ya masih luas, umurnya panjang ya, hanya mungkin tidak berperan dalam percaturan dunia. Ya, contohnya ada tulisan yang mengatakan ya pada abad 19 ya, meriam-meriam di Turki itu hanya untuk upacara-upacara kenegaraan saja gitu ya. Kalau ada apa gitu kan dibunyikan 21 kali gitu, itu aja sudah, tidak untuk perang, tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kira-kira seperti itu ya, Bu Alia Febriani. Tapi saya baru mendengarkan penjelasan saja, tidak belajar secara khusus tentang kenapa Turki Utsmani itu secara ilmu pengetahuan tidak maju ya. Itu jawabannya itu. Mohon bertanya Ustaz, apakah ilmu laduni termasuk metodologi irfani ya? Ilmu laduni ini ilmu yang kita dapatkan tanpa belajar begitu ya kira-kira ya. Untuk pada saat dapatnya saya tidak terlalu mendalami juga tentang ilmu laduni, tapi kira-kira seperti inilah ya. Kalau ilmu laduni itu satu ilmu yang dipelajari tanpa satu ilmu yang didapat tanpa pelajari, itu ada juga, itu kan yang tadi ilham atau intuisi yang tiba-tiba dia masuk ke kita ya. Tapi harus didahului ya oleh ilmu-ilmu yang empiris rasional tadi ya. Kalau seorang Anda tidur ya di bathtub ya, Anda punya bathtub ya, tidur gitu jebret gitu. Belum tentu Anda menemukan hukum budi gitu, Archimedes sebagaimana Archimedes.
Gitu. Nah, Archimedes ini sudah banyak berpikir ya sudah banyak menghasilkan karya-karya, tapi dia mentok untuk urusan itu. Nah, setelah kemudian di otaknya itu terjadi silang-silang gitu ya, mungkin ya, dendrit-dendritnya itu saling berhubungan, tiba-tiba ketemu. Nah, keluarlah ide itu. Ya. Nah, buat orang yang mendapatkan ilmu laduni, itu bukan orang yang tidak pernah belajar, kemudian tiba-tiba jadi pinter ya. Itu kan ada tuh ya orang di pesantren itu ya, anaknya kiai, nggak pernah belajar, kalau di sekolah ngantuk, ya tiba-tiba 10 tahun kemudian, nggak usah 10 tahun, 5 tahun kemudian ketemu dia sudah jadi kiai. Kapan belajarnya itu? Nah, orang sering ngomong itu ilmu laduni. Itu keliru ya Pak ya. Saya mendapatkan penjelasan dari Kiai Didin Hafiduddin ya. Ini ceritanya begini, seorang kiai itu ya, itu kan boleh dibilang kerajaan ya, pesantren itu ya. Jadi pesantren itu diturunkan kepada anaknya, cucunya dan seterusnya. Dia tidak ingin pesantren itu dikelola secara profesional seperti perusahaan, ya kan? Yang ngelola orang lain, ya kita sebagai komisaris saja, yang penting untung, ya bagi dividen, bukan begitu. Ya dia ingin pesantren yang dia didirikan diwariskan kepada anaknya, ya. Nah anaknya itu supaya dia jadi kiai, dia didik sendiri, ya. Dia bangunkan jam 2 malam, ya. Kemudian dia ajari secara khusus privat coba. Ya kalau yang lain kan nggak bareng-bareng itu. Ini ya, kiainya sendiri yang ngajarin privat, ya dari jam 2 sampai subuh gitu kan. Ya ya diajari oleh kiainya langsung gitu kan. Itu apalagi itu bapaknya, gimana dia nggak jago gitu ya. Tapi besoknya kan di kelas dia ngantuk gitu kan. Ngantuk. Jadi ketika sekolah bisa itu teman-temannya ngelihat ini anaknya kiai tidur aja gitu kan. Kok tiba-tiba pinter, ya itu tadi sebetulnya dia belajar ya. Tapi kembali lagi ilmu laduni atau intuisi atau empiri ilham tadi didapat oleh orang-orang yang memang sudah mempelajari ilmu itu lama gitu. Ya, sudah melalui threshold-nya batas ya, kalau Ibnu Khaldun mengatakan malakahnya ya. Dengan demikian ya sebuah apel yang jatuh yang melihat adalah Newton, itu bisa menjadi hukum gravitasi. Kita melihat apel jatuh berkali-kali nggak keluar hukum gravitasi. Kenapa? Ya kita tidak melalui latihan riyadhah sebelumnya gitu ya. Jadi ilham itu memang diberikan pada orang-orang yang sudah melalui tahapan tertentu. Ini contohnya begini ya. Anda pernah nggak sih? Kalau saya sering nih ya, misalnya rapat ya, mau membicarakan apa ya, pokoknya sesuatu ada problem kita rapat. Rapatnya itu lama gitu kan, tiba-tiba mentok ya, terus ya udah kita break dulu ya, kemudian kita ngopi ya. Kalau dulu saya sering gini, kalau kita di puncak gitu ya, rapatnya di sana itu kita buka jendela Pak, jendela ngelihat pemandangan yang luas gitu, nggak beberapa lama itu tiba-tiba yang tadi mentok itu keluar gitu. Jadi ini ya memang semua datangnya dari Allah ya. Bisa juga kita ngelihat halaman, ngelihat itu nggak keluar juga bisa, gitu kan. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, masuknya ilmu pengetahuan yang secara tiba-tiba itu tidak melalui suatu proses yang sebagaimana metode ilmiah itu. Ya begitu ya kira-kira ya. Tadi Bu Alia ya sudah ya. Mohon maaf, tadi siapa lagi? Saya ke atas nih, Mbak Nurisa. Tadi terakhir siapa tadi terakhir? Mbak Alia tadi ya. Mbak Alia sudah gitu. Terus ini Pak Ahmad Firdaus. Saya mohon izin Mas Pak ini ya, Pak Wisper ya, Pak Wisrowianto ya. Moga-moga paham ya Pak. Alhamdulillah. Kemudian ini ada Pak Ahmad Firdaus. Ahmad Firdaus yang mana ya? Pertanyaannya apa ini ya? Saya tertarik untuk membahas logika positivisme Comte karena selama dulu kuliah cukup banyak bersinggungan dengan pemikirannya. Pertanyaan saya saat ini konsep ilmiah yang berakal pada logika positivistik seperti ini sudah menjadi standar penelitian di perguruan tinggi, bahkan termasuk kajian-kajian di program studi keislaman. Jika demikian, apa yang harus dilakukan dulu? Apakah secara struktural konsep positivisme ini harus diislamkan dulu atau lewat celah
atau lewat celah mana proses Islamisasi ini bisa masuk di tengah kondisi yang seperti ini? Ya, tapi sebelum Pak Ahmad Firdaus ini ada itu Bu Arti Sultan, Bapak ya? Arti Oh iya, Sultan, sorry. ya. Nggak kelihatan. Sebagaimana kita ketahui, ini mohon maaf ya Pak Ahmad Firdaus, saya skip dulu ya. Sebagaimana kita ketahui, sumber ilmu dari SD sampai perguruan bersumber dari Barat. Ya, dari yang Ustadz utarakan bahwa perkembangan ilmu terjadi karena naturalisasi ilmu sebelumnya. Bagaimana kita bertindak terhadap ilmu yang ada sekarang dalam ranah formal. Bagaimana cara Islamisasi? Belum Pak ya, belum. Nanti proses Islamisasi ada ke materi ke-6 atau ke-7 begitu ya. Ini boleh di skip dulu ya Pak. Nah ini sekarang ini kita bahas sejarahnya dulu, mengapa dari Islam menjadi sekuler ini ya, kenapanya dulu lah gitu kan. Ya, alhamdulillah nih berarti Anda selangkah lebih maju, tapi untuk kepentingan teman-teman yang lain ya, kita tunda dulu ya. Jadi kemudian ini kita menginjak ke Pak Ahmad Firdaus tentang Comte. Ini bacanya gimana sih? Comte atau Comte atau apa ini ya? Ini seorang orang Perancis juga ini lagi-lagi. Kita bukan bahasa ibu kita ya. Ya selama kuliah ini memang kita banyak ya saya dulu kuliah di IPB ya, jurusan statistika. Jadi hal-hal yang semacam ini juga, apalagi metode penelitian itu ya yang ngelotok banget lah ini yang seperti ini itu positivis seperti ini ada di kampus gitu kan. Bahkan kemarin saya mungkin kalau Anda kenal, Anda kakak kelas saya, ini teman saya satu kampung ya Pak Dr. Aji Hermawan ya almarhum ya, ketua LPPM IPB. Ya, terakhir tuh saya sempat diskusi dengan beliau karena saya mengisi manajemen mutu ya di LP2 P2SDM IPB. Dia cerita itu ya bahwa ini jangan-jangan kita ini yang salah. Kenapa? Ya di kampus ini kan yang diajarkan positivisme gitu. Positivisme ini yang menjauhkan mahasiswa kita dari nilai-nilai Islam. Ya. Sebetulnya di kampus-kampus negeri juga sudah ada kesadaran sebetulnya ya. Jadi memang mereka bertanggung jawab lah gitu, yang mengajarkan positivisme ini. Ya, jadi ini sudah pada level konsep ilmiah, ya, logika positivistik ini dasar dari penelitian-penelitian di perguruan tinggi. Ya, apa yang harus dilakukan dulu? Ya, apakah secara struktural konsep positivisme harus diislamkan? Ya, ya betul. Ya, konsep ini harus kita ganti, kita hilangkan. Ya. Tidak bisa kita tambahin atau tidak kita bisa gabungkan. Memang ini sesuatu yang berbeda ya. Kalau kita punya steak dari sapi ya digabungkan dengan steak dari babi, kita nggak mau, memang harus dibuang gitu kan. Kita ganti dengan steak dari sapi. Nah, steak dari sapi yang atau Islami itu ada dua kok, yaitu sesuatu yang fisik juga kita lihat, tapi di metafisiknya juga ada gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang memang harus ada dong Pak. Ini kan memang bendanya ada di depan. Iya, dalam Islam tidak menghilangkan atau tidak menafikan sumber ilmu yang dari fisik. Ya. Makanya tadi yang tabel itu kan bahwa Islam itu sebetulnya menambah ya. Kalau di Barat itu mengurangi. Aspek-aspek yang metafisik dan wahyu itu dihilangkan. Nah, prosesnya bagaimana, cara Islaminya bagaimana, kita tunggu nanti materi berikutnya. Saya kira udah semua ya, Mbak Nurisha ya, dan waktunya masih ada sih 10 menit ya. Ada yang mau bertanya secara langsung? Lagi-lagi saya mohon masukan juga tuh ya, kalau ada yang saya alhamdulillah kalau teman-teman sudah mengerti dan ingin lebih lanjut, tapi kita pelan-pelan saja ya pada waktunya tentang proses Islamisasi itu kita akan kita bahas di materi ke-6 atau ke-7 ya. Tapi yang penting dari kita itu sudah mengetahui bahwa ada perbedaan antara sains Barat sekuler dengan sains Islam, itu bedanya di mana itu dulu ya. Dan mengapa bisa berbeda? Yaitu tadi ketika orang dari tahun-tahun dengan sedikit demi sedikit dia menghilangkan ya. Seperti ketika
Aristoteles atau Pythagoras mempelajari hikmah dari Luqmanul Hakim, ya, itu kan ada di dalam Al-Qur'an, ya, sangat ilahiyat. Ya. Tapi ketika masuk ke, kita tahu ilmu-ilmu yang ada di Yunani kan ilmu-ilmu yang sangat rasional. Ya. Kalaupun ada, ya, adanya mitologi-mitologi seperti apa namanya Pegasus, seperti apa tuh Aquarius, macam-macam itu yang kita lihat di dalam film-film itu. Ya. Jadi oleh mereka disesuaikan gitu. Nah, di barat ilmu itu disesuaikan dengan paham apa namanya paradigma yang mereka ambil, yaitu sekularisme, positivisme, materialisme, ya mirip-mirip sebenarnya ya. Kalau Anda tanyakan apa itu bedanya Pak semuanya, ya secara umum sama gitu ya. Tapi kalau secara khusus masing-masing itu ada porsinya, ada ininya sendiri-sendiri. Begitu. Iya Ustadz, ini Kalau tidak ada yang mau bertanya, Pak Andi Kristia Gita. Lupa tuh. Ya, boleh silakan Pak. Silakan. Oh, di ini aja ya. Apakah interpretasi hasil riset dengan nilai P kemungkinan terjadi suatu hasil right change dan dengan interval kemudian adalah warisan positivisme. Ini di statistik ya. Jika ya, apakah konsep tersebut harus kita ubah? Ya. Jadi kalau jadi gini ya. Saya kemarin mengatakan ada 90% lah Pak. Berarti kan banyak ya, banyak sekali, bahkan itu hampir keseluruhan ya. Antara sains Barat modern dengan sains Islam itu persamaannya itu ada gitu kan. Tapi yang 10% atau katakanlah 5% itu berbeda. Nah, cuman bedanya itu beda yang sangat diametral gitu ya. Kemarin disebutkan bedanya itu antara langit dan bumi gitu. Antara timur dan barat. Kenapa? Itu menyangkut framework, menyangkut paradigma, menyangkut worldview-nya gitu kan. Nah, yang seperti ini, seperti masalah teori regresi, teori apa namanya, analisa linearitas atau ini ya, Anda penelitian ilmiah yang menggunakan tabel, ini di antara yang 90% itu sama ya. Interpretasinya yang berbeda ya, Bu. Interpretasinya. Tapi kalau apa namanya, bahwa penelitian ini kemudian dari data ya menunjukkan bahwa ini berbeda secara nyata. Ya, oh berarti kita terima itu hasil penelitian kita ya dengan taraf kepercayaan 90% gitu. Ya. Ini di antara yang tidak perlu kita islamisasi karena begini ya, yang diislamisasi itu adalah pada level filosofinya. Ya, jadi sains produk sains ya diantaranya adalah ilmu-ilmu terapan ya maupun teknologi itu tidak perlu diislamkan gitu ya, kecuali sedikit sekali lah yang saya bilang kemarin ya, ada mohon maaf ya kalau misalnya alat pemuas seks gitu ya, yaitu harus kalau dalam dunia Islam tidak boleh ada gitu kan, meskipun itu dibuat oleh para ahli yang tahu bagaimana orang itu bisa puas dengan alat itu ya tanpa menggunakan lawan jenis gitu. Jadi ini bagian dari produk sains kalau saya apa namanya menurut saya ya, produk sains. Gitu Bu ya. Afan izin bertanya lagi. Udah ya? Ya silakan kalau mau bertanya lagi ya. Iya, ini dari Pak Alwi, bagaimana cara kita memandang gagasan tokoh-tokoh Islam yang mencoba menggabungkan konsep Barat dan Islam, seperti host Cokraminoto yang menggabungkan konsep sosialisme dan Islam? Ya, Pak Alwi, ini sebetulnya ada di materi ke-6 ya, tapi sedikit saya singgung bahwa memang ada tokoh-tokoh sebelum
Cokro Aminoto atau Pak Nasir ya. Pak Nasir juga membuat pendidikan Islam tahun 1930. Itu yang menyatukan pendidikan agama dengan pendidikan umum ya. Tapi sebelum itu ada yang dalam buku saya itu disebut sebagai aliran instrumentalisme ya. Instrumentalisme itu dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani tahun 1800-an dari Mesir, lebih lama lagi gitu ya. Nah, beliau ini beranggapan bahwa ilmu itu tergantung dari siapa yang menggunakannya. Ya, karena mereka melihat orang barat itu kok bisa menguasai dunia Islam karena mempunyai ilmu pengetahuan. Ya sudah, kalau begitu ilmu pengetahuannya kita raih, kita rebut, begitulah kira-kira ya. Nah, ini meskipun tidak termasuk islamisasi yang benar, tapi kita masukkan bagian dari salah satu model islamisasi. Nanti di materi ke-7 ada namanya model islamisasi yang pertama ini ya, termasuk yang diikuti oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto ini. Jadi kita tidak ingin menyalahkan atau tidak keliru ini kalau begitu ya. Tapi usaha mereka ya itu merupakan langkah awal yang menunjukkan bahwa dalam kancah pergulatan dunia ini ada ilmu umum yang harus kita pelajari juga. Kalau tidak kita bisa dijajah terus nih, gitu kan? Ya, ini langkah awal bagi islamisasi. Meskipun ini bukan, ya nanti ada model-model yang lain, ya ada 4 yang lain dan kita mengambil satu yang paling sahih gitu, yang paling benar. Gitu. Nah, insya Allah kita akan jelaskan Pak Alwi ya di pertemuan ke-7 tentang model-model islamisasi. Ya. Saya kalau melihat root cause-nya dari semua ini adalah masalah akidah atau tauhid. Apakah pengajaran akidah tauhid juga bisa menjadi solusi? Ya, akidah tauhid menjadi salah satu solusi karena untuk melakukan islamisasi itu harus mendalam di 2 bidang, yaitu di bidang agama Islamnya, ya di dosa Islamiyah termasuk ilmu tauhid, ya, dan juga ilmu sains gitu. Kalau Anda tidak menguasai ilmu sains sekuler, ya, bagaimana bisa Anda tahu bahwa ilmu itu sesat atau tidak? Itu yang terjadi pada Pak Mukti Ali, ya. Saya pernah cerita belum ya? Pak Mukti Ali itu Menteri Agama pada waktu itu ya. Pak Mukti Ali datang ke Gontor. Ya, saya diceritain Pak Hamid ini ya, Pak Hamid Sarkasi. Ya, ketemu dengan Pak Profesor Ahmad Baikuni, ya, profesor ahli fisika dari ITB. Ya, di satu acara di Gontor, Pak Mukti Ali itu ngomong ke Pak Ahmad Baikuni, ya, Pak, bukannya ilmu itu sama saja, ya, letak salahnya di mana sih kalau kita belajar sains modern itu, nah, gitu kan? Nah, jawabannya Pak Ahmad Baikuni, ya, Pak Mukti Ali sih tidak belajar sains, jadi tidak tahu di mana letak salahnya sains Barat modern itu. Ya, nah kemudian dijelaskan oleh Pak Hamid di situ, bisa dibaca di bukunya Miskat itu ada kalau tidak salah ya. Jadi Pak, kalau kita hanya mempelajari ilmu tauhid itu baru separuh juga kita mengetahui, ya. Akan bisa nanti kita salahkan karena kita tidak bisa mengetahui ya, kalau kita tidak mengetahui sesuatu yang buruk kan kita tidak tahu bahwa keburukan itu keburukan. Jadi dua-duanya Pak, ya. Orang itu untuk melakukan islamisasi, ilmu akidahnya kuat, ya, ilmu fikihnya itu ya juga kuat, ya. Tapi di sisi yang lain pemahaman dia terhadap peradaban Barat itu juga harus kuat, gitu. Kira-kira dua-duanya begitu ya, Pak Siddiq Fadila ya. Gitu. Baik, ada yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada ya, ini mungkin malam Senin, besok banyak teman-teman yang bekerja atau ada aktivitas. Saya persilahkan kalau mau bertanya bisa di grup, insya Allah nanti saya jawab ya. Tapi waktunya ya nggak malam ini. Gitu aja Mbak Nurisa ya, saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustadz atas materinya.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, seperti biasa untuk resume dari materi dikumpulkan ke email islamisasiascience.itjbekasi@gmail.com sampai hari Jumat pekan depan. Dan kelas selanjutnya lagi akan diinfokan selanjutnya. Untuk yang ingin bertanya, silakan dimaksimalkan fasilitas di WhatsApp grup, ya insya Allah akan dibalas juga sama Ustadz Budi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.